Bab 047. Aryo hanya menghela napas berat melihat tingkah Dewi. Astaga, gumamnya, berjalan menuju saklar lampu. Dengan satu gerakan, ruangan itu kembali terang. Bosumi menoleh, dan ketika melihat Aryo, ia langsung menepuk lengan Dewi. Dewi, itu bukan hantu. Tapi Tuan Aryo. Mendengar itu, Dewi perlahan membuka bantal yang menutupi wajahnya. Matanya melebar saat mendapati Aryo berdiri di depannya, menatapnya tajam dengan ekspresi datar. "Mas Aryo, kapan datang?" tanya Dewi, mencoba tersenyum canggung. "Dari 10 menit yang lalu," jawab Aryo datar. "Tepat saat kamu meneriaki aku, hantu." Dewi tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Ia segera mendekati Aryo sambil tersenyum lebar. "Mas Aryo dari mana aja? Kok baru pulang jam segini? Pasti capek, ya? Yuk, ke kamar. Dewi akan siapin air panas buat berendam, biar rileks," katanya dengan nada manis, mencoba meredakan kemarahan Aryo. Aryo hanya menggelengkan kepala, menatap Dewi yang terus saja tersenyum. Lah sudah berulang kali melarang Dewi menonton film horor, apalagi sekarang Dewi sedang hamil. "Dewi, aku sudah bilang jangan nonton film horor. Kamu itu penakut. Aku nggak mau anakku jadi penakut kayak kamu nantinya," ucap Aryo serius, meski nadanya terdengar sedikit jengkel. Dewi, dengan wajah polosnya, hanya mengangguk kecil. "Iya, Mas. Dewi janji nggak nonton lagi. Ini yang terakhir, sumpah," katanya sambil meraih tangan Aryo dengan ekspresi bersalah. Aryo mendengus, lalu berjalan menuju tangga. "Sudahlah. Ayo ke kamar. Lain kali jangan sampai aku lihat kamu begini lagi," katanya tegas, meski ada nada lembut yang terselip. "Iya, Mas," jawab Dewi sambil mengikutinya, senyum kecil kembali menghiasi wajahnya. Meski dimarahi, ia tahu Aryo tidak benar-benar marah, itu caranya menunjukkan perhatian. 26. Sesampainya di kamar, Dewi segera menyiapkan air hangat di bathtub, menambahkan sabun cair beraroma lavender untuk menciptakan suasana rileks. Tak lupa, ia juga menyalakan pewangi ruangan dengan aroma lavender, membuat kamar mandi dipenuhi wangi yang menenangkan. "Airnya sudah siap, Mas. Mas Aryo mau berendam sekarang?" tanya Dewi sambil berbalik ke arah Aryo. Aryo, yang sudah melepas bajunya dan hanya mengenakan handuk, mendekati Dewi tanpa berkata apa-apa. Sebelum Dewi sempat bereaksi, Aryo tiba-tiba mengangkat tubuhnya, membuat Dewi memekik kecil. "Mas Aryo, mau ngapain? Dewi udah mandi, iho," serunya, berusaha protes namun terdengar lebih seperti candaan. Aryo tersenyum tipis, lalu menurunkan tubuh Dewi di dekat bathtub. Dengan lembut, ia membantu Dewi membuka bajunya. "Temani aku berendam, Dewi. Tolong pijat punggungku, ya. Aku capek banget," ucap Aryo dengan nada manja, sesuatu yang jarang ia lakukan pada siapapun, kecuali Dewi. Dewi memandang suaminya dengan senyum kecil, menyadari betapa lelahnya Aryo beberapa hari terakhir. "Baik, Mas. Tapi cuma pijat biasa aja yang nggak ada plus-plusnya," jawabnya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun hanya tertawa kecil mendengar celetukan Dewi. Bagi Aryo, Dewi adalah satu-satunya tempat ia bisa merasa tenang dan melupakan sejenak segala masalah yang membebaninya.
Di tengah tekanan pekerjaan dan konflik yang tak kunjung usai, Dewi adalah pelipur lara yang membuatnya merasa hidup kembali. Aryo membantu Dewi masuk ke dalam bathtub dengan hati-hati, memastikan ia merasa nyaman. Setelah itu, Aryo duduk di depan Dewi, menegakkan tubuhnya, dan memejamkan mata. Dewi mulai memijat pundaknya dengan lembut, membuat Aryo perlahan merasa rileks. Mas Aryo belakangan ini banyak kerjaan, ya? Tanya Dewi dengan nada lembut. Aryo hanya mengangguk pelan, masih menikmati sentuhan Dewi yang menenangkan. Sepertinya Mas Aryo harus piknik deh, biar nggak stres kerja. Takutnya nanti Mas Aryo terlalu stres, terus jadi stroke dan meninggal. Kan kasihan Dewi harus nerima warisan Mas Aryo dan jadi janda kaya raya, lanjut Dewi dengan nada bercanda. Kalau udah gitu, nanti banyak berondong yang naksir Dewi. Repot, kan? Sambungnya sambil memasang wajah pura-pura sedih. Aryo membuka matanya perlahan, menatap Dewi tajam. Jangan harap kamu bisa hidup tenang dengan laki-laki lain, Dewi, ucapnya dengan nada serius. Aku akan menghantuimu dan laki-laki itu. Mendengar ancaman yang disampaikan dengan serius, Dewi tidak bisa menahan tawanya. Ia terbahak-bahak, merasa berhasil memancing emosi Aryo. Aryo, yang gemas melihat tingkah istrinya, segera mendekat. La menarik tubuh Dewi dengan lembut, mendekatkan wajah mereka, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia meraih tengkuk Dewi dan mencium istrinya dengan penuh kasih. Dewi, yang awalnya terkejut, membalas ciuman Aryo sambil tertawa kecil di sela-sela kehangatan itu. Di tengah tekanan dan konflik yang sedang dihadapi Aryo, momen sederhana seperti ini adalah pengingat bahwa ia masih memiliki seseorang yang dicintainya tanpa syarat. Setelah mengguyur tubuh mereka berdua di bawah aliran shower yang hangat, Aryo memeluk Dewi dengan lembut, memastikan setiap gerakan tak menyakiti istrinya. Ia mengambil handuk, mengeringkan tubuh mereka perlahan, lalu menggendong Dewi ke ranjang. Gerakannya hati-hati, penuh perhatian, ia memperlakukan Dewi selembut mungkin takut menyakiti anak di dalam perutnya. 27. Ia menatap wajah Dewi lekat sebelum bertanya. Apa nggak apa-apa Kinman, kalau aku melakukannya sekarang? Tanyanya lembut, suaranya serak tapi penuh perhatian. Dewi menatap Aryo dan mengangguk perlahan. Aku rasa akan baik-baik saja, Mas, jawabnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Sorot matanya berbicara lebih dari sekadar kata-kata, menggambarkan rasa nyaman dan gairah yang ia rasakan dalam dekapan Aryo. Aryo mengusap rambut Dewi yang basah, menyingkirkannya dari wajahnya. Lalu ia membuka handuk yang membalut tubuh mereka, menyisakan hanya kehangatan di antara mereka. Dengan hati-hati, ia mulai menelusuri tubuh Dewi dengan ciuman pelan di perut Dewi yang mulai membuncit. 28. Di ranjang kamarnya, Dewi memeluk Aryo erat. Tubuh lelaki itu terasa hangat, napasnya teratur, meskipun erat. Tubuh lelaki itu terasa hangat, napasnya teratur, meskipun terlihat lelah setelah aktivitas panas yang baru saja mereka lalui. Mata Aryo terpejam, sementara Dewi memainkan jemarinya di dada lelaki itu. Mas, suara Dewi terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Ada apa? Tidurlah Dewi, ini sudah malam, Aryo menjawab singkat tanpa membuka matanya. Aku belum ngantuk, lanjut Dewi sambil mengeratkan pelukannya. Aku boleh cerita nggak, Mas? Bicaralah, jawab Aryo dengan nada datar.
Dewi menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Tadi siang, di kantin kampus, aku berantem sama salah satu mahasiswi. Aku jambak rambutnya." Suaranya terdengar ragu, tapi ada amarah yang tersirat di dalamnya. "Dia bilang anak yang aku kandung itu anak haram." Mata Aryo langsung terbuka mendengar pengakuan itu. Ia menatap Dewi dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu menjambaknya, Dewi?" tanyanya, nada suaranya penuh tekanan. Dewi menunduk, merasa takut pada reaksi Aryo. "Maaf, Mas. Aku terlalu emosi waktu itu. Aku terima kalau mereka bilang aku pelakor atau wanita murahan, tapi aku nggak terimalah kalau mereka bilang anakku anak haram." Air matanya mulai mengalir, membuat tubuhnya bergetar dalam pelukan Aryo. Aryo mendesah panjang, lalu tiba-tiba memeluk Dewi lebih erat. "Harusnya kamu nggak cuma jambak rambutnya, Dewi. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku sudah menamparkan atau memukulnya." Dewi terdiam, terkejut mendengar ucapan Aryo. "Mas Aryo nggak marah sama aku karena berantem?" tanyanya dengan nada bingung, matanya masih dipenuhi air mata. Aryo tersenyum kecil, kali ini tatapannya jauh lebih lembut. "Aku nggak marah, Dewi. Selama kamu benar, aku nggak akan marah. Tapi kamu harus tetap hati-hati. Aku takut kalau kamu kenapa-napa karena berantem." Mendengar itu, Dewi merasa lega. Ia menyandarkan kepalanya kembali ke dada Aryo, merasa lebih tenang. Meski hatinya masih marah dengan apa yang terjadi siang tadi, pelukan Aryo membuatnya merasa lebih baik. Di ruang tamu yang luas dan mewah, Juan duduk di kursi berlapis kulit, menatap tajam ke arah wanita yang duduk di depannya. Wanita itu, Aruna, terlihat cantik dengan rambut hitam panjang yang tergerai. Namun, senyum cerah di wajahnya membuat Juan sedikit terganggu. Wanita itu terlalu bahagia akhirnya bisa bertemu dengan Juan, laki-laki yang diam-diam disukainya selama ini. Begitu Juan tiba di rumah tadi, ibunya langsung meminta dia menemui Aruna, wanita yang katanya akan dijodohkan dengannya. Kini, mereka duduk berhadapan, dalam suasana yang canggung. "Jadi, kamu yang mau dinikahkan denganku, bocah?" Juan bertanya dingin, tatapannya seperti menusuk. Aruna, yang tampaknya tak terpengaruh, malah tersenyum lebar. "Iya, Mas," jawabnya ceria sambil mengangguk. Juan menghela napas, lalu bersandar ke kursinya. "Berapa umurmu sekarang? Bukankah seharusnya kamu?" 29. Baru masuk kuliah tahun ini. "Kenapa mau disuruh menikah denganku?" Nada bicaranya lebih terdengar seperti interogasi dibanding pertanyaan biasa. Aruna tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir sejenak, kemudian berkata dengan nada santai, "Runa sekarang sudah 20 tahun, Mas. Tapi ia baru mulai kuliah tahun ini. Tahun lalu sempat cuti karena sakit." Juan mengangkat alis, sedikit tertarik. "Di mana kamu kuliah sekarang?" Aruna menyebutkan nama kampus yang familiar. Juan langsung mengenalinya, kampus milik Aryo, sepupunya. Ia mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. "Jadi," Juan melanjutkan, nada suaranya masih dingin, "apa alasanmu setuju dijodohkan denganku?" Aruna terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. Tapi beberapa detik kemudian,
Ia tersenyum lagi dan menjawab dengan polos, karena Mas Juan ganteng dan hot. Mirip aktor Hollywood. Jawaban itu membuat Juan tertegun sejenak. Ia memandang Aruna dengan tatapan tak percaya. Ganteng dan hot. Ulangnya, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Aruna mengangguk, ekspresi wajahnya tetap polos. Iya. Mas. Juan itu kayak aktor film-film Hollywood. Tinggi, putih, dan ganteng. Makanya Aruna suka. Juan menghela napas, memijat pelipisnya. Ia tahu dirinya tampan ibunya sering memujinya sejak kecil. Ayahnya yang berdarah Amerika dan ibunya yang orang Jawa memberi wajah tampan yang banyak dikagumi orang. Namun, mendengar pujian belak-belakan seperti itu dari calon istri yang bahkan tak menunjukkan rasa malu sedikit pun benar-benar membuatnya bingung. Runa, ujar Juan akhirnya, suaranya terdengar lebih pelan, itu alasan terbodoh yang pernah aku dengar untuk menikah. Tapi itu jujur, Mas, balas Aruna ringan. Ia masih tersenyum, tak terpengaruh oleh komentar Juan yang tajam. Juan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu hubungan ini mungkin tak akan mudah, tapi ia tak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu tentang Aruna, entah senyumnya, polosnya, atau keberaniannya yang membuatnya menarik dari dulu. Juan menghela napas panjang sambil menatap Aruna yang masih tersenyum di depannya. Oke, kita nggak usah bahas soal perjodohan dulu, ya. Aku nggak mau buru-buru nikah, dan kamu juga masih sangat muda sekali. Kita jalani pendekatan dulu, nada suaranya sedikit lebih lembut dibanding sebelumnya. Aruna mengangguk cepat, tapi matanya tetap berbinar, menatap Juan penuh antusias. Oke, Mas, jawabnya. Oh, ya, Juan melanjutkan, kini menatap Aruna dengan lebih serius. Kamu bilang kamu kuliah di Universitas X. Kamu kenal Dewi. Ekspresi Aruna berubah, ia mengangguk lalu menggeleng cepat. Hal itu membuat Juan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku tahu Dewi, Mas. Tapi aku nggak kenal dia secara pribadi, jawab Aruna. Kami satu angkatan, bahkan satu kelas. Tapi Dewi itu orangnya tertutup. Jadi aku nggak dekat dengannya. Juan mengangguk perlahan, mencerna penjelasan Aruna. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, Aruna melanjutkan, tapi beberapa hari belakangan, nama Dewi bikin gempar di seluruh kampus. Ternyata dia itu istri muda dari Pak Aryo, dosen yang terkenal killer di kampus. Ya, walaupun gantengnya mirip Mas Juan, tapi dia itu galak kayak monster. Juan terdiam sejenak, lalu tertawa mendengar deskripsi Aruna. Monster galak itu adalah sepupuku, Runa. 30. Jadi kalau kita jadi menikah, dia juga bakal jadi sepupumu. Aruna terkejut, matanya membesar. Sepupu. Jadi Pak Aryo sepupu Mas Juan. Kok Runa nggak pernah lihat Pak Aryo main ke sini dari dulu? Tanya Aruna, penasaran. Tapi ya, kalau diperhatikan sih emang agak mirip, Mas Juan sama Pak Aryo. Juan tersenyum kecil. Mas Aryo ikut keluarga dari bapaknya. Ibunya Mas Aryo, yaitu tanteku, meninggal waktu dia masih bayi. Om Bambang, ayahnya Mas Aryo, udah menikah lagi. Jadi, Mas Aryo jarang banget datang ke sini, Oh, pantes, gumam Aruna, sambil mengangguk kecil.
Juan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, tatapannya kini lebih serius. Aku bisa minta bantuan kamu, Runa. Apa kamu bisa dipercaya? Aruna langsung mengangguk. Bantuan apa, Mas? Tanyanya penasaran. Bantu aku ngawasin Dewi di kampus, jawab Juan dengan nada penuh keyadewi. Sepertinya dia sedang diincar oleh seseorang. Kamu kan jago karate, tapi aku mau kamu jangan terlalu mencolok. Aku sedang menyelidiki gosip yang menyebar di kampus dan mencari pelakunya.